Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Apa itu negara hukum? Yaitu negara yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh hukum. Semua orang, termasuk pejabat negara, wajib taat akan hukum. Hukum jadi dasar utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, ciri-ciri negara hukum. 1. Supremasi hukum. Hukum berlaku di atas segalanya. Kedua, persamaan di depan hukum. Semua warga negara punya hak dan kewajiban yang sama. Ketiga, kebebasan dijamin. Hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. 4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim tidak bisa diintervensi. Dan yang terakhir, legalitas. Setiap tindakan pemerintahan harus ada dasar hukumnya. Lalu, apa saja tantangan dalam penegakan hukum? Masalah yang dihadapi tentunya sangat banyak, di antaranya 1. Korupsi dalam sistem hukum. Tentunya, kasus korupsi ini sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Yang kedua, kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dan yang ketiga, hambatan dalam akses keadilan. Kemudian, apa itu HAM? HAM ialah hak asasi manusia, yaitu hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, berlaku universal, tidak peduli ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Contoh, hak hidup, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis HAM. HAM terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hak pribadi. Hak pribadi ialah hak yang terdapat pada diri kita sendiri. Contohnya, seperti pendidikan, ataupun hak bebas untuk menyuarakan pendapat. Yang kedua, hak ekonomi. Hak ekonomi ialah hak yang ada pada setiap individu untuk mendapatkan dan menghasilkan penghasilan. Dan yang ketiga, hak sosial. Hak sosial ialah hak yang terdapat pada setiap individu, pada setiap masyarakat untuk bersosialisasi terhadap sesama. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keempat, hak politik dan hukum. Kenapa manusia memerlukan hak politik? Karena manusia berhak dipilih dan berhak memilih. Kemudian, hukum, manusia sangat memerlukan hukum agar terciptanya masyarakat yang adil dan pemerintahan yang adil dalam suatu negara. Kemudian masuk ke lembaga HAM. Di sini saya mencantumkan 3 gambar. Yang pertama, Komnas HAM, yang kedua, Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga, Peradilan HAM. Kemudian, edukasi hukum. Bagaimana upaya meningkatkan kesadaran hukum? Yang pertama, pendidikan hukum di sekolah, yaitu integrasi materi hukum dalam kurikulum. Yang kedua, kampanye kesadaran hukum, yaitu inisiatif oleh pemerintah untuk seminar dan dialog. Yang ketiga, peran media, yaitu penyebaran informasi hukum melalui media sosial dan berita. Nah, dari penjelasan singkat di atas, saya dapat menarik sebuah kesimpulan, yaitu membangun masyarakat yang tahu hukum. Jadi, hukum itu sebagai landasan keadilan, melindungi dan menjaga ketertiban. Jadi, sebagai individu harus berperan memahami hukum untuk perlindungan diri dan mencegah pelanggaran. Sekian video dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.